Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengangkat permasalahan analisis isu global pandemi COVID-19 disusun oleh Vili Noviana, Rizky Amelia Anestesiani, dan Hilda Umar. Untuk analisis USG atau Urgency Seriousness Growth permasalahan dalam isu global pandemi COVID-19, kami memiliki isu masalah 3. Yang pertama, varian baru virus COVID-19. Yang kedua, vaksinasi COVID-19. Dan yang ketiga, tingkat penularan virus COVID-19. Untuk variasi baru virus COVID-19, urgensinya kami nilai 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya ada 3. Sehingga total analisis USG-nya adalah 12. Untuk vaksinasi COVID, urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya ada 5. Sehingga totalnya ada 14. Yang ketiga, untuk permasalahan tingkat penularan virus COVID-19, urgensinya ada 3, seriousness-nya ada 4, growth-nya ada 4, sehingga totalnya ada 11. Dari ketiga permasalahan, nilai analisis USG paling besar ada pada vaksinasi COVID-19. Sehingga kelompok kami memilih permasalahan yang akan dianalisis, yaitu mengenai vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis pentahelik. Analisis pentahelik di sini ada 5 unsur. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, media massa. Yang keempat, akademisi. Dan yang kelima adalah peneliti. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Sebagai kebijakan untuk menanggulangi dan menekan persebaran virus COVID-19 agar perekonomian nasional kembali pulih. Yang kedua yaitu masyarakat. Setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang vaksinasi COVID-19, masyarakat melaksanakan anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna menekan persebaran virus COVID-19. Yang ketiga, pengaruh media massa. Media massa sebagai media penyampaian aspirasi dalam masyarakat diharapkan dapat menyebarkan informasi positif terkait vaksinasi COVID-19, sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi tersebut dan dapat menekan atau mengurangi jumlah korban akibat virus COVID-19. Yang keempat, akademisi. Kalangan akademisi di sini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi guna menekan penyebaran virus COVID-19 serta meningkatkan sistem imun pada tubuh. Yang kelima yaitu peneliti. Telah terciptanya vaksinasi COVID-19 yang aman bagi masyarakat. Peneliti juga menjelaskan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi COVID-19 dalam meningkatkan sistem imun tubuh terhadap paparan virus COVID-19 yang berkembang saat ini, sehingga dapat menekan jumlah korban COVID-19 yang ada pada saat ini.
Untuk isu vaksinasi COVID-19 di Indonesia, teknik analisis selanjutnya yang kami gunakan ialah teknik analisis fishbone. Seperti kita ketahui, teknik analisis fishbone atau fishbone diagram merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan dengan detail semua penyebab-penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan yang kami bahas ialah belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ada banyak faktor-faktor yang membuat vaksinasi COVID belum optimal. Yang pertama ialah dari segi peneliti. Meskipun peneliti sudah bekerja dengan sangat keras merumuskan vaksin yang tepat untuk manusia dalam waktu yang sangat singkat, namun sayangnya masih minim sekali informasi yang diberikan mengenai vaksin-vaksin tersebut. Terlebih jenis vaksin yang ada tidak hanya 1 atau 2 jenis, tapi lebih dari itu. Banyaknya jenis-jenis vaksin, efek yang ditimbulkan, keefektivitasannya merupakan hal-hal yang harusnya dijelaskan secara rinci, sehingga masyarakat atau pihak-pihak yang menerima vaksin dapat penanganan vaksin lebih optimal. Selain itu, dari media massa pun sayangnya masih banyak sekali berita-berita hoax atau tidak tepat atau kurang tepat, baik itu dari media massa secara resmi ataupun media-media lain seperti halnya media sosial, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, berita vaksin juga masih kurang masif diberitakan oleh media massa yang ada di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor lain yang membuat vaksinasi COVID belum optimal ialah kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga vaksinasi COVID belum merata atau belum secara masif dilakukan di Indonesia. Faktor lain ialah dari masyarakat yang sayangnya masih banyak sekali berita provokasi, baik itu dari isu yang tidak halal, tidak baik, efek yang tidak baik untuk tubuh, dan lain sebagainya. Selain itu, dari akademisi pun diharapkan banyak penyuluhan-penyuluhan atau bimbingan untuk masyarakat-masyarakat awam sehingga vaksinasi COVID lebih optimal. Namun sayangnya untuk bimbingan dan penyuluhan juga masih sangat kurang. Dan terakhir, dari pemerintah pun sayangnya masih kurang sosialisasi secara merata untuk masyarakat di Indonesia. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya seperti dengan puskesmas atau daerah-daerah yang ditujukan untuk vaksin. Itu saja dari teknik fishbone. Selanjutnya ke teknis analisis SWOT. Selanjutnya adalah alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, di mana S-nya adalah strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan ini sendiri terdiri dari kebijakan pemerintah yang menetapkan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam perekonomian, adanya dukungan pemerintah untuk melakukan program vaksinasi, dan keinginan masyarakat untuk mengatasi pandemi COVID-19. Untuk W-nya yaitu kelemahan atau weakness, yang terdiri dari sosialisasi program vaksinasi yang masih belum optimal dan terdapat beberapa masyarakat yang masih ragu dan menolak program vaksinasi. O-nya yaitu opportunities, yang artinya adalah peluang, di mana peluang ini terdiri dari pemberian vaksin gratis kepada masyarakat
adanya keterbukaan informasi mengenai vaksinasi COVID-19 baik dari pemerintah maupun tenaga kesehatan. Sebelum didistribusikan di Indonesia, vaksin COVID-19 terlebih dahulu diperiksa oleh para ahli untuk memastikan keamanan dan kehalalan vaksin. Pemerintah dan tenaga kesehatan menjalani uji coba vaksin untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 itu aman. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman, yang terdiri dari adanya provokasi kepada masyarakat yang menyebutkan vaksinasi tidak aman dan tidak halal. Kemudian, banyak masyarakat yang tidak lagi taat terhadap protokol kesehatan karena merasa sudah divaksin.